Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahu wa mawalah. Teman-teman yang saya cintai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, teman-teman, kita harus, menurut saya sih, kita ini harus mengetahui juga Muslim itu di mana saja saat ini. Di negara-negara yang di sekitar kita, di sekitar Indonesia. Selain di Myanmar, kita juga tahu Muslim ada juga di Thailand, di Filipina, di Singapura udah jelas, di Malaysia apalagi. Jadi supaya kita tidak kaget bahwa ternyata saudara-saudara Muslim itu juga banyak tersebar di negara-negara yang ada di sekitar kita, yang mungkin secara status kependudukan mereka jumlahnya sedikit dan mereka adalah dari kalangan minoritas. Seperti di Myanmar, mereka juga adalah kalangan minoritas. Dan demikian juga di Kamboja, ternyata di sini juga banyak komunitas Muslimnya. Banyaknya dalam artian ya ada. Disebutkan bahwa di Kamboja umat Islam merepresentasikan sekitar 5% daripada total penduduk Kamboja, itu sekitar 17 juta jiwa. Dan jumlah umat Islam diperkirakan antara 600 sampai 800 ribu ya. Cukup banyak yang umumnya berasal dari etnis Cham yang merupakan generasi penerus daripada kerajaan Islam Champa yang berada di Vietnam. Jadi ternyata di Kamboja juga ada Muslim asli, bukan Muslim pendatang. Maksudnya memang sudah turun-temurun mereka menganut agama Islam dari zaman nenek moyang mereka. Di Vietnam juga demikian, di Thailand juga demikian. Ternyata banyak. Selama ini yang kita kira hanya Indonesia, Malaysia. Jadi kalau sudah merepresentasikan Islam, Indonesia, Malaysia, padahal sebenarnya tidak seperti itu juga. Ternyata di sini juga ada komunitas Muslim yang juga merupakan, kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa Muslim itu bersaudara, orang mukmin itu bersaudara, maka mereka juga adalah bagian daripada saudara seagama dengan kita. Maka dari itu kami ingin mengajak saudara-saudara semua untuk mengenal mereka lebih jauh. Dan pada Ramadan tahun ini kami sudah sempat melakukan silaturahmi jarak jauh atau komunikasi jarak jauh. Kita juga menyalurkan bantuan untuk mereka, dan alhamdulillah kita mengenal sebagian daripada mereka di sini. Dan untuk teman-teman ketahui juga, dan insya Allah kami akan selalu update untuk saudara-saudara, untuk teman-teman semuanya, supaya mengenal juga saudara-saudara kita yang ada di sini. Dengan harapan kita tidak hanya kenal, ada Muslim di Kamboja, ada Muslim di mana, setelah misalkan mereka punya masalah kemudian tidak bisa mereka selesaikan, habis itu kita melakukan penggalangan. Kita tidak mau seperti itu. Apalagi kalau seandainya di sebuah negara itu mereka sebenarnya bisa hidup rukun, seperti di Kamboja. Di Kamboja ini umat Islam itu diberikan tempat yang cukup istimewa oleh pemerintah. Di pemerintahan mereka bahkan ada menteri atau pejabat setingkat menteri yang berasal dari umat Islam. Mereka juga punya Kementerian Agama yang di dalamnya juga terdapat perwakilan daripada umat Islam. Jadi mereka di sini diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan. Dan saya ketika berdialog dengan salah seorang pendiri sekolah Islam yang ada di sini, beliau menyatakan bahwa Kamboja ini sangat baik kepada kita. Mereka yang terusir dari bekas-bekas kerajaan Islam Champa yang dikuasai oleh Vietnam, sehingga mereka lari ke sini, dan di sini mereka disambut baik, mereka berkembang, dan bahkan mereka diizinkan untuk mendirikan sekolah Islam yang mempelajari kurikulum yang diajarkan di sekolah nasional Kamboja, dan juga mereka diizinkan untuk mengajarkan materi agama Islam ya, tentunya dalam hal ini. Dan di sini kita bisa melihat bahwa mereka diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan. Namun masalahnya di sini adalah kebanyakan atau mayoritas umat Islam yang ada di Kamboja ini
berasal dari golongan ekonomi lemah. Banyak di antara mereka itu adalah nelayan yang bahkan untuk memudahkan atau bahkan mereka itu para nelayan ini banyak yang tinggalnya itu di atas perahu-perahu yang berada di sungai-sungai yang ada di Kamboja, terutama di daerah Phnom Penh yang merupakan ibu kota Kamboja. Maka kita sudah mengunjungi mereka, umat Islam yang tinggal di atas perahu-perahu, ya, karena mereka tidak punya rumah. Mereka tidak punya rumah di Phnom Penh. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu berasal dari sebuah kampung yang jauh, yang di sana tidak ada sumber penghasilan, sementara mereka itu adalah para nelayan, sehingga mereka bermigrasi sampai ke Phnom Penh, dan mereka di sini membentuk komunitas-komunitas atau masyarakat menetapnya atau tinggalnya di atas perahu. Pertama, ini adalah kampung atau komunitas Muslim yang terdapat di tepi sungai yang terdapat di desa Cerambak. Cerambak ini masih di daerah Phnom Penh. Assalamualaikum Ibu, ini adalah salah satu kampung lagi namanya Cerambak, ini suraunya. Di sini ini di depan Kohpej itu Ibu. Terus bapaknya ngomong di sini itu keluarganya kurang lebih 25 keluarga Ibu di sini. Yang kampung ini. Nah, di sini mereka jumlahnya ada sekitar 25 keluarga. Jadi masing-masing keluarga tinggal di atas perahu, ya, dan mereka punya musola seperti yang ada di dalam video ini. Alhamdulillah kemarin kita berkesempatan untuk menyalurkan donasi berupa makanan untuk persiapan Lebaran. Alhamdulillah ada donatur yang menitipkan kepada kita. Kemudian ini ada juga yang dari masih di daerah Phnom Penh juga. Di sini ada sekitar 90-an keluarga. Alhamdulillah juga kita pada Ramadan kali ini diberikan kesempatan untuk menyalurkan donasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Kampung Tom. Kampung Tom ini adalah daerah yang menjadi basis pasukan Garuda yang ikut ambil bagian dalam pasukan UNTAK PBB pada tahun 1992-1993 lalu. Mereka masih ingat Indonesia karena Indonesia atau pasukan Garuda menjaga keamanan masyarakat yang ada di sana ketika itu. Bahkan mereka masih ingat ada pondasi masjid atau musola yang dibangun oleh pasukan TNI ketika itu. Dan kita juga alhamdulillah sempat berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di luar kota Phnom Penh, yaitu di kilometer 9, berbagi iftar juga, sumbangan daripada donatur, kawan-kawan yang ada di sini. Mudah-mudahan ini mengingatkan kembali tentang persaudaraan yang ada antara Indonesia dengan Kamboja, khususnya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kepada saudara-saudara Muslim mereka yang ada di Kamboja, yang untuk kita ketahui bersama mayoritas mereka itu berasal dari golongan ekonomi lemah. Maka dari itu insya Allah ikuti terus supaya kita lebih banyak tahu tentang bagaimana kehidupan Muslim di Kamboja. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberkati dan memberikan kebahagiaan kepada Anda semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.